Atap tersebut miring ke belakang. Tentu di bagian belakang terdapat dak talang yang panjangnya itu sepanjang dari bentangan rumah ini, sahabat PU. Enaknya kalau kita memiliki dua akses masuk ke dalam rumah seperti ini ya. Apabila di pintu utama, ini biasanya di dalamnya kan ruang tamu ya. Jika ada tamu, kita bisa melipir melewati pintu satunya lagi. Jadi kita tidak mengganggu aktivitas yang berada di ruang tamu, sahabat PU ya. Ini ada pintu kedua. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai dijadikan rumah dua lantai, yang mana wujud dari rumah dua lantainya sudah jadi, sahabat PU. Kita bisa lihat bersama-sama di depan. Adapun saat ini kami sedang dalam tahapan pekerjaan finishing. Kami melakukan pekerjaan plesteran dan acian untuk pekerjaan sipilnya. Berikut juga dengan openingan kusen pintu dan openingan kusen jendela. Karena nanti di lokasi proyek ini kusen-kusennya memakai aluminium. Adapun ketika rumah telah jadi strukturnya 100% seperti ini, yang biasa kami lakukan adalah memfinishing bagian eksterior atau sisi luar rumah terlebih dahulu, sahabat PU. Dimana itu adalah pekerjaan finishing yang cukup sulit. Kita harus memasang beberapa titik stagger untuk alat bantu pekerja kami. Kemudian mobilisasi material-material plesteran dan aciannya di dinding-dinding eksterior itu juga cukup memakan tenaga dan waktu, sahabat PU. Kemudian kehati-hatian dari tim dalam melakukan pekerjaan finishing sisi eksterior, terlebih bangunan dua lantai yang cukup tinggi seperti ini juga harus selalu hati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sahabat PU. Kita bahas dari sisi tampak depannya dulu. Kemudian kalau secara strukturalnya ada yang namanya grid struktur atau grid kolom, terbagi menjadi beberapa tarikan garis as, sahabat PU. Yang pertama yang paling kiri, kemudian yang kedua ada di kolom teras, sahabat PU. Kemudian yang ketiga ada di kolom teras satunya lagi. Kemudian yang keempat itu ada di dinding paling tepi dari rumah ini, sebelah kanan. Posisi kita menghadap ke rumah ya, sahabat PU ya. Nah, itu secara strukturnya. Di titik-titik tadi itu kalau digambar kerja itu ada yang namanya as-as bangunan, dan bisa dipastikan di as-as tersebut terdapat struktur-struktur kolom utama kami, sahabat PU. Sebagaimana kolom yang terlihat di depan ini, kolom yang ada di teras rumah, sahabat PU, yang di bagian tengah itu adalah kolom struktur yang menyangga balkon di atasnya ya. Jadi untuk penyebutannya, halaman depan itu adalah teras ya, tapi yang di atas itu penyebutannya adalah balkon, sahabat PU ya, atau area ducting yang tempatnya berada di atas teras. Nah, kalau yang sisi paling kanan nanti fungsi ruangannya untuk carport.
Untuk konsep dari rumah ini adalah minimalis modern. Terbukti dari desain kami yang berupa tarikan-tarikan garis lurus, tegas. Dan untuk model atap yang kami pakai, sahabat PU, itu adalah atap miring. Sahabat PU bisa lihat di sini. Ya, atap tersebut miring ke belakang. Tentu di bagian belakang terdapat dak talang yang panjangnya itu sepanjang dari bentangan rumah ini, sahabat PU. Karena bangunan ini itu difullkan lahannya sisi kiri dan sisi kanan, sahabat PU. Karena lahan existing di rumah ini berupa hook, ya. Dulunya ada sisa lahan di sisi samping, ya, seperti halnya tanah-tanah yang berada di kawasan perumahan. Biasanya yang di lokasi hook itu kan lahannya paling luas. Begitu juga dengan proyek kita kali ini. Jadi di rumah-rumah lain itu lebar rumahnya nggak selebar proyek kita kali ini, sahabat PU. Namun di proyek kita ini cukup lebar. Oke, kembali ke atap. Nah, atapnya atap miring, sahabat PU. Jadi nanti dari depan itu terlihatnya lurus, ya. Terdapat lisplang di bagian paling atas, dan atap tersebut rangkanya berupa rangka baja ringan. Yang bahasan lengkapnya dapat sahabat PU simak pada konten saya yang sudah saya upload sebelumnya. Kemudian ditutupi oleh atap UPVC, ya. Penyebutan lebih tepatnya adalah atap UPVC. Namun yang paling populer memang Alderon, ya, sahabat PU. Sementara merek-merek yang lain tentu yang bagus juga banyak. Kemudian turun lagi, ya, di bagian lantai 2 ini terdapat permainan maju mundur. Sisi sebelah kiri, sahabat PU, ini kami majukan ke depan, ya. Kemudian terdapat openingan jendela di situ karena lebar, ya. Nanti itu isinya ada beberapa daun jendela yang di atasnya lengkap dengan lubang ventilasi, sahabat PU. Nah, perihal lubang ventilasi di atas openingan seperti ini opsional. Beberapa ada yang tidak memerlukan ventilasi tersebut dengan alasan nanti penghawaannya mempergunakan AC. Beberapa ada yang memerlukan lubang udara di atas jendela tersebut dengan alasan menginginkan udara alami dapat bersirkulasi dari luar ruangan menuju ke dalam ruangan, begitupun sebaliknya, sahabat PU. Di bagian kanannya lagi ini ada balkon yang cukup lebar balkonnya. Di atasnya itu dindingnya mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang. Dan karena maju mundur inilah maka tampak dari rumah ini terbentuk, ya, sahabat PU, ya. Jadi biar tidak flat saja, sahabat PU bisa bermain dengan sistem maju mundur seperti ini, ya, untuk membentuk sebuah tampak rumah, ya. Nah, di atasnya ini terdapat lisplang yang terbuat dari beton, sahabat PU. Begitu juga dengan kanopi betonnya, ya. Tuh, ada kanopi beton yang di bagian kanan ini lebih lebar kanopi betonnya, menerus sampai ke dinding yang maju tadi, sahabat PU. Ya, hampir sepanjang bentangan dari rumah ini. Kanopi betonnya atau lisplang betonnya, sahabat PU. Kemudian turun ke lantai 1. Ya, turun ke lantai 1. Ini beberapa masih ada terlihat dinding-dinding existing, ya, yang berwarna krem, sahabat PU. Di sisi samping ini, nah, ini adalah dinding existing, ya. Kemudian di tengah pintu utama ini dinding buatan kami atau dinding baru, sahabat PU. Dulu rumah ini pintunya hanya 1 daun, ya, swing seperti itu. Sekarang dirubah pintunya menjadi pintu 2 daun atau bahasa lapangannya biasa disebut dengan pintu kuku tarung. Kemudian di sisi kiri ini terdapat pintu lagi
pintu yang kedua, sahabat PU. Ya, enaknya kalau kita memiliki dua akses masuk ke dalam rumah seperti ini ya. Apabila di pintu utama, ini biasanya di dalamnya kan ruang tamu ya. Jika ada tamu, kita bisa melipir melewati pintu satunya lagi. Jadi kita tidak mengganggu aktivitas yang berada di ruang tamu, sahabat PU ya. Ini ada pintu kedua. Dulunya memang sudah ada pintu, namun tidak ada jendelanya. Saat ini kami tambah dengan daun jendela di samping pintu, sahabat PU. Nih, sisa pagar existing masih terlihat di sini. Ini nanti juga akan kita rapikan, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian dulu ya bahasan mengenai lokasi proyek kami, proyek Nugroho PU, renovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Semoga menginspirasi sahabat PU. Doain proyek ini berjalan dengan lancar ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi, semangat membangun.